everyone! Today we are going to learn about explanation text. Explanation text tells or explains each step to the process, or explanation text tells about how or why some things happen. Explanation text tells how something is made. Nah, jadi explanation text itu teks yang menjelaskan sebuah proses terjadinya sesuatu hal atau sebuah peristiwa. Jadi diceritakan, dijelaskan. Itu explanation text. Oke? Explanation text relates to forming of natural, social, cultural phenomenon, scientific, etc. Nah, explanation text itu berkaitan dengan sesuatu hal atau peristiwa yang berkaitan dengan kejadian alam, terus kejadian sosial di masyarakat, peristiwa sosial di masyarakat, terus yang berkaitan dengan keilmuan, yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Nah, itu dijelaskan. Nah, mengapa sampai terjadi seperti ini? Nah, itu namanya explanation text, menjelaskan sebuah prosesnya, ya. Oke, next. Explanation text has so many language feature. Nah, explanation text juga memiliki ragam bahasa, pola bahasa, ya, kata bahasa. Nah, generally we often find passive voice in the explanation text. Pada umumnya kita sering melihat bentuk passive voice dalam explanation text. That's why we are going to learn about passive voice, ya. Nah, itu sebabnya kita belajar tentang passive voice, because it relates to explanation text, karena berkaitan dengan explanation text. Okay, next. Before learning passive voice, you have to know 3 points. Jadi sebelum belajar passive voice, kalian harus tahu dulu. You have to know 3 points. Kalian harus tahu 3 poinnya. 3 poinnya itu adalah they are tenses, ya. Yang pertama adalah tenses. Ya, kalian harus sudah tahu, sudah paham tenses. Simple past, present, continuous, perfect, dan lain sebagainya. Oke, ada second verb. Verb 1, verb 2, verb 3, irregular verb, regular verb. Nah, the third, yang ketiga adalah modals, ya. Nih, modal itu kata bantu. Nah, contohnya ada may, ada can, ada may, ada should, dan lain sebagainya. Itu modal, kata bantu. Okay, next. What is the formula of passive voice? Nah, bagaimana formulanya, rumusnya tentang passive voice? Passive voice ini rumusnya adalah be, ya, di sini be. Terus verb 3. Selalu ada verb 3 setelah to be. Itu passive voice. Nah, passive voice itu apa sih? What is the meaning passive voice? Passive voice itu kalimat yang objeknya dijadikan pelaku. I think you have to study about active sentence and passive sentence in bahasa Indonesia. Kalian pasti sudah belajar dong tentang kalimat aktif dan kalimat pasif, ya. Jadi ini hanya beda bahasa aja, ya. Oke, next we are going to see some examples of passive voice. The first, yang pertama ini adalah the simple present. Please take a look. Kita lihat di sini simple present, ya. Ini contoh passive voice dari simple present. Oke, the first column, ini kolom yang pertama, ya. Kolom yang pertama adalah kalimat aktif, active sentence. Kalimat yang pertama, kolom yang pertama ini, Alex helps the boy. Alex menolong anak kecil itu. Helps di sini, ya. Bentuk kata kerja pertama karena simple present. Di sini ada s karena subjeknya Alex, ya. Jadi kalau subjeknya he, she itu selalu pakai s. Kalau subjeknya I, we, they itu s-nya dihilangkan. Oke, nah ini kalimat aktifnya. Alex helps the boy. Alex menolong anak kecil itu. Nah, bentuk pasifnya, nih di sini lihat the boy. Nah, anak kecil itu, ya, ditolong oleh Alex. Nah, yang tadinya kan anak kecil itu kan jadi objek, sekarang jadi pelakunya. The boy is. Nah, di sini ciri-ciri dari passive voice. Di sini ada to be di sini, ya.
Karena di sininya, karena kalimat aktifnya nggak ada to be, otomatis kalimat pasifnya dikasih to be di sini is. Kenapa is? Ya karena kan the boy, karena subjeknya the boy. Kalau subjeknya I, we, they di sini juga harus diganti ya. The boy is help. Nah, di sini ada bentuk ketiga. Harus bentuk ketiga kalau passive voice. Ya, kalau bentuk pasif. Nah, anak kecil itu ditolong oleh Alex. Nah, selalu ada by sebagai ciri dari passive voice. Nah, itu yang simple present. And the next present continuous. Nah, yang kedua adalah present continuous. Ingat, kalau continuous selalu ada ciri yaitu ing ya. Ingat, cirinya adalah ing kalau continuous ya. Oke, the active kalimat aktifnya di sini ya, kolom yang pertama. Alex is helping. Nah, di sini helping ya, karena continuous. Alex sedang menolong anak kecil itu ya, anak kecil itu. Alex sedang menolong anak kecil itu. Ini kalimat aktifnya. Kalimat pasifnya ya sama seperti tadi, hanya ditambah dengan being. Ya, kenapa ditambah being? Ya karena continuous. Karena aktifnya juga continuous, ada ing-nya ya. Yang tadinya helping jadinya being, tetap ditambahkan being ya sebagai tambahan. Nah, helping tapi tidak helpingnya tidak berubah, maksudnya helpingnya diganti dengan bentuk ketiga ya. Ing-nya tuh diganti dengan being, helpnya bentuk ketiga ya. Ini karena continuous, setelah is itu being ya. The boy is being. Nah, being ini sebagai ciri dari continuous. Verb ketiganya selalu ada help. Anak kecil itu sedang ditolong oleh Alex ya. Itu dari contoh present continuous. Okay, in the next session we are going to learn about some examples of passive voice. I think it's enough and see you. Bye bye.